Halo, kembali lagi kita di sore hari ini berbincang-bincang tentang tugas daripada PPSU di DKI Jakarta ini. Yang biasanya PPSU itu yang dikerjakan adalah bagian dari saluran, penyapuan jalanan, penopingan pohon, terus taman. Ya, seperti itu yang biasanya mereka kerjakan. Sesudah pagi-pagi mereka menyapu jalanan, ntar siangnya dia ke saluran. Habis itu kalau ada pohon yang harus dipotong sesuai kewenangan PPSU, itu yang dikerjakan. Kalau enggak, ya ada taman, ya itu juga taman juga disapu lah, istilahnya dirapikan trotoar kalau ada yang perlu dirawat. Memang ada sih petugas dari Sudin Pertamanan, tapi kalau memang itu adalah trotoar kita, biasanya PPSU yang mengerjakan. Nah, dengan adanya perkembangan saat ini, banyaknya kasus COVID, sehingga berkembanglah pekerjaan PPSU itu yang memantau vaksinasi lah, vaksinasi lansia lah, mau vaksinasi umur 12 tahun sampai 18 tahun lah, mau vaksinasi umur 18 sampai 50 tahun lah. PPSU lagi. Saat ini lagi berkembang lagi pemulasaran jenazah. Jadi jenazah yang terkena COVID sekarang ini PPSU lagi. Karena apa? Saking banyaknya yang meninggal kasus COVID. Saking banyaknya kasus COVID yang harus ditangani, sementara tim dari rumah sakit atau palang hitam, pokoknya apalah dari yayasan yang menangani mayat, sekarang mereka kurang tenaganya. Akhirnya dilatihlah PPSU ikut serta megang jenazah. Nah, mau apa dikata kalau memang udah seperti itu kondisinya. Itu pekerjaan yang harus ditangani, harus diikuti. Namanya pimpinan, namanya kondisi yang sangat genting, terpaksa PPSU itu juga harus ngikuti. Karena namanya COVID kan buru-buru juga dimakamkan, belum lagi satu RW berapa orang kadang meninggal, belum lagi apa-apa, banyak sekali saat ini pekerjaan yang harus ditangani. Nah, kalau seperti itu biasanya beresiko. Namanya bekerja itu adalah ada resikonya. Resikonya ya harus diterima. Mau resiko kecil, mau resiko besar, harus diterima. Kadang-kadang ada mayat atau jenazah yang harus segera dimakamkan, sementara tenaga nggak ada, atau mungkin kekurangan sarana prasarana APD-nya, sementara mayat atau jenazah tersebut kalau sudah diangkat, sementara misalkan dari tenaga itu kurang, ya terpaksa dengan spontanitas yang tidak punya APD pun ikut serta mengangkat jenazah tersebut.
Nah, ini kan sangat mengerikan sebenarnya. Kalau punya APD nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya APD, kalau dalam hal keadaan seperti itu, spontanitas loh. Spontanitas itu menolong temannya. Ini sangat-sangat riskan ini terhadap protokol kesehatan. Ini beresiko terhadap PPS itu sendiri. Dilarang nggak mungkin. Ya namanya orang udah terlalu kurang tenaga, udah berat, diangkat mayatnya, jenazahnya berat, ya terpaksa. Ini mungkin ini masukan ini bagi para pemerintah yang mengambil keputusan harus melihat seperti ini. Ini sangat-sangat penting ini. Kita ikutin ya video berikutnya biar kita lihat seperti apa kondisi PPSU itu yang disertakan untuk pemulasaran jenazah. Ikutin saya ya. Awas, kanan dikit. Turun ya. Turunin. Ya. Naikin. Dengan melihat seperti itu sangat-sangat mengenaskan ya. Aturan itu bukan pekerjaan PPSU. Akhirnya itu jadi pekerjaan mereka. Karena apa? Kondisi yang sangat-sangat mendesak untuk membantu masyarakat menangani COVID, menangani jenazah yang terkena COVID. Mungkin ini salah satu pro dan kontra di antara batin PPSU itu atau batin kita juga. Tapi kalau sudah langsung di lapangan biasanya itu pikiran yang logika tadi akhirnya tidak sesuai dengan pikiran yang normal. Kita jadi melihat karena itu adalah hal yang mendesak, yang benar-benar perlu ditolong, ya ditolong. Begitu juga dengan kalau misalnya itu adalah keluarga dari PPSU itu sendiri, orang tuanya atau mamanya, adiknya, bapaknya atau siapapun itu yang keluarga terdekat. Walaupun itu udah positif COVID, nggak mungkin itu tidak dibiarkan. Kita jauh-jauh nih takut kena COVID, takut apa? Mungkin itu akan hilang dari pikiran pada saat kita lihat sikon yang seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan PPSU yang melihat video ini mungkin harus sedikit was-was ya. Saran saya, kalaupun ada seperti itu, kita harus was-was juga. Kita harus hati-hati menjaga kesehatan tubuh kita. Setiap hari kita harus menjaga kekebalan tubuh kita. Imun kita harus kita persiapkan tiap hari. Kalau ada hal-hal seperti ini kondisinya, ya mau nggak mau misalnya kita harus menolong orang yang sedang kesusahan atau sedang apalah namanya itu, sedang berat mengangkat mayat tadi, jenazah tadi, terpaksa ditolong kan. Jadi kita harus siap-siap juga, harus hati-hati juga, jangan sampai kita dalam keadaan kondisi yang kurang fit kita menolong seperti itu. Pokoknya kita harus menjaga bagaimana caranya kita harus sehat
pulang ke rumah itu harus sehat, membawa ke keluarga kita. Tubuh kita itu harus dijaga, jangan sampai keluarga kita juga korban gara-gara kita bekerja di luar rumah, kita membawa penyakit ke rumah. Kita harus membuka baju semuanya, baju yang tadi, baju saat bekerja di luar rumah harus kita ganti sebelum kita ke kamar, ke keluarga kita, ke anak kita, ke istri kita. Pokoknya segera mandi, baju semua, pakaian sama sampai sepatu bot yang tadi yang dipakai misalnya harus dibuka, buru-buru dicuci. Hanya itu yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kalau kita sudah membantu itu adalah hal yang baik, itu adalah suatu ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat itu dicatat oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya rasa itu, semoga PPSU semua se-DKI bisa sehat dalam hal menangani kasus COVID 2021. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua.